Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, pada kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan materi kita tentang komoditas satwa harapan yang ada pada bab 11. Namun sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang nanti Miss sampaikan dapat kalian pahami serta bermanfaat untuk kalian. Oke ya, langsung saja materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama tentang pengertian satwa harapan, dan yang kedua itu tentang jenis-jenis satwa harapan. Oke, pengertian satwa harapan. Satwa harapan adalah hewan yang dipelihara atau diternakan dan diusahakan untuk menghasilkan bahan dan jasa ternak. Ya, tentunya ketika kita ingin membudidayakan satwa harapan ini ada alasannya. Ya. Nah, alasan utama manusia melakukan budidaya ternak satwa harapan ini yaitu untuk memperoleh nilai ekonomis, ya. Nah, berbagai produk dan jasa juga dapat dihasilkan dari ternak satwa harapan ini. Misalnya daging, minyak, gading, taring, kulit, telur, sampai pemanfaatan bulu dan nilai kekhasan. Oke, adapun ya kelompok satwa harapan itu ada 5. Yang pertama itu ada kelompok Pisces atau kelompok ikan, ya. Contohnya itu ada ikan arwana, ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelompok reptilia. Contohnya ular dan buaya. Dan yang ketiga ada kelompok aves. Ya, contohnya yaitu burung puyuh, cucak rawo, dan ayam hutan. Yang keempat itu ada kelompok mamalia atau hewan menyusui, ya, contohnya rusa dan gajah. Dan yang terakhir ada kelompok insekta atau serangga, ya. Contohnya itu kupu-kupu dan lebah. Oke, jenis-jenis satwa harapan. Ya. Pada jenis-jenis satwa harapan ini yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama puyuh, yang kedua lebah, yang ketiga itu bekicot, dan yang keempat itu ular. Oke, puyuh. Kalian bisa lihat ya di situ gambar puyuhnya. Nah, puyuh ini merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Kemudian tubuhnya relatif kecil, berkaki pendek, serta dapat diadu, ya. Nah, burung puyuh ini termasuk burung jenis liar, ya. Nah, untuk pertama kalinya burung puyuh ini diternakan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Nah, kemudian metode menernakan burung puyuh ini ya dikembangkan ke berbagai negara termasuk Indonesia, ya, pada tahun 1979. Nah, burung puyuh ini juga termasuk kelompok aves, ya, dengan genus Coturnix, ya. Oke, nah sebelum kita membudidayakan burung puyuh ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti pembibitan, pakan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan usaha ternaknya. Ya. Nah, biasanya burung puyuh ini yang dimanfaatkan itu telurnya, ya, kemudian daging, bulu ataupun kotorannya. Kemudian burung puyuh ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada puyuh gonggong, ya, yang kedua itu ada puyuh mahkota, dan yang ketiga ada puyuh batu. Ketiga jenis puyuh ini memiliki ciri-ciri tertentu, kayak seperti puyuh gonggong ini ciri-cirinya itu suaranya itu menyerupai gong kecil. Kemudian untuk ciri-ciri fisiknya itu paruhnya berwarna hitam, kemudian badannya bulat, ya. Kemudian warna kakinya itu merah muda serta warna badannya itu kelabu. Sedangkan puyuh mahkota ini, ya, ciri khasnya itu di bagian kepalanya itu terdapat bulu berbentuk kipas, ya. Kemudian bulunya itu berwarna hijau, ya. Sedangkan untuk ciri-ciri puyuh batu, ya, yaitu biasanya di bulunya itu berwarna coklat muda dengan garis-garis kehitaman. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada
perbedaan antara puyuh betina dan puyuh jantan. Ya, kalian bisa lihat, puyuh betina itu tidak berkokok, nah sedangkan jantan itu berkokok. Kemudian bagian belakang kloaka rata dan berminyak ya pada puyuh betina, sedangkan pada puyuh jantan itu di atas kloaka itu terdapat benjolan daging sebesar kelereng, mengkilap dan licin. Kemudian puyuh betina ini lebih tenang, sedangkan puyuh jantan ini lebih aktif atau agresif. Dan biasanya tubuhnya lebih berat ya untuk puyuh betina, sedangkan puyuh jantan itu tergolong lebih ringan. Oke, selanjutnya ada lebah. Nah, lebah ini termasuk kelompok serangga, ordo Hymenoptera ya, atau bersayap bening. Nah, biasanya si lebah ini membesarkan anak-anaknya dengan serbuk sari dan madu. Ya. Lebah ini menghasilkan madu, kemudian royal jelly, polen atau serbuk sari, dan lilin lebah atau malam ya. Nah, tubuh si lebah ini ya ditutupi oleh bulu-bulu halus yang fungsinya itu untuk menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Kemudian mulutnya itu berbentuk tabung, dan lebah juga memiliki 3 pasang kaki dan 2 sayap. Untuk reproduksi jantan pada lebah itu yaitu berupa sepasang testis ya. Nah, sedangkan reproduksi wanitanya atau betinanya itu ovari besar. Oke, jenis-jenis lebah. Yang pertama ada Apis dorsata, kemudian ada Apis indica, yang ketiga itu ada Apis mellifera, yang keempat ada Apis mellifera par unicolor ya. Kemudian yang kelima itu ada Apis mellifera parvularea ya. Yang keenam ada Apis koschevinkova ya. Dan yang ketujuh itu ada Apis andreniformis, dan yang kedelapan ada Melipona thoracica, dan yang kesembilan ini ada Trigona sp ya. Oke, selanjutnya ada bekicot ya. Bekicot ini merupakan hewan moluska dari kelas gastropoda ya, atau berjalan dengan perut. Nah, bekicot ini bernafas dengan paru-paru. Kemudian tubuhnya juga dibagi menjadi 2 bagian. Itu bagian luar itu terdiri dari bagian keras yang disebut cangkang, sedangkan bagian dalamnya itu bersifat lunak yang disebut badan. Nah, badan terdiri atas kepala dan kaki ya. Biasanya bekicot ini dimanfaatkan itu untuk diolah menjadi kecap, kemudian tepung, lauk, keripik, kosmetik, bahan baku obat, dan pakan ternak. Nah, adapun di sini jenis-jenis bekicot itu ada 2. Yang pertama Achatina fulisa ya, kalian bisa lihat di situ. Nah, jenis ini ciri-cirinya itu bercangkang lebih ramping atau runcing, dan pola garis pada cangkang itu tidak terlalu nyata. Kalian bisa lihat ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada Achatina variegata. Nah, ciri-cirinya itu bercangkang lebih bulat atau gemuk ya, dan pola garis pada cangkang lebih nyata. Oke, selanjutnya yang keempat itu ular. Nah, ular ini adalah reptil bertubuh panjang, ramping dan bersisik, tidak berkaki, tidak bertelinga ya, serta matanya itu tidak berkelopak. Nah, ular ini merupakan binatang yang tuli karena tidak mempunyai lubang dan gendang telinga, tetapi ular ini memiliki organ Jacobson yang fungsinya itu sebagai indera pembau dan perasa. Nah, ular dibudidayakan untuk dimanfaatkan kulitnya, daging, minyak, bisanya, dan darahnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ular. Nah, jenis-jenis ular ini terbagi menjadi 2. Ada jenis ular berbisa dan ada juga jenis ular tak berbisa. Ya, oke. Di sini untuk ular berbisa itu gerakannya lambat, tenang, dan penuh percaya diri ya. Sedangkan ular tak berbisa ini gerakannya cepat dan takut pada musuh. Nah, ular tak berbisa ini juga lebih agresif ya. Kemudian ular berbisa beraktivitas itu pada malam hari, sedangkan ular tak berbisa itu aktivitasnya di siang hari. Kemudian
pada ular berbisa ini biasanya ya membunuh mangsanya itu dengan menyuntikkan bisanya, sedangkan ular tak berbisa membunuh mangsanya dengan membelit. Ya, kemudian bentuk kepala pada ular berbisa ini menyerupai segitiga sempurna, sedangkan pada ular tak berbisa ini bentuk kepalanya itu cenderung bulat ya. Nah, kemudian ular berbisa ini memiliki taring bisa serta racun yang mematikan ya, sedangkan ular tak berbisa ini tidak memiliki taring bisa. Kemudian pada ular berbisa ini setelah menggigit biasanya masih tinggal di tempat itu gitu ya, jadi masih stay di tempat situ ya. Sedangkan untuk ular tak berbisa ini ketika dia sudah menggigit maka dia langsung lari ya. Oke, kemudian ular berbisa ini gigitannya mematikan ya, sedangkan untuk ular tak berbisa gigitannya tidak mematikan. Kemudian adapun jenis atau contoh ya, contoh dari ular berbisa ini antara lain seperti king cobra, welang, picung, dan ular weling ya. Sedangkan yang ular tak berbisa ini contohnya piton, boa, ular pelangi, dan ular sawah. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.